Pemirsa, ilmu pengetahuan alam atau sains atau natural science artinya ilmu yang mempelajari tentang alam. Sains adalah suatu cara atau metode untuk mengamati alam. Sains mengamati dunia bersifat analisis, lengkap, cermat, serta menghubungkan antara satu fenomena dengan fenomena lain, sehingga keseluruhannya membentuk suatu perspektif yang baru tentang objek yang diamati. Pembelajaran sains bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak dalam mengelola pemikirannya, menghubungkan antara satu fenomena dan fenomena lain yang ada di lingkungannya, sehingga memperoleh suatu gagasan atau ide, pemahaman, serta pola baru dalam berpikir memahami suatu objek yang diamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik, Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, pada hakikatnya setiap anak adalah natural science, yaitu anak-anak yang secara alamiah memiliki kemampuan untuk belajar di bidang sains. Namun persoalannya adalah bagaimana agar mereka memiliki potensi dan daya saing. Saat ini saya berada di SMA Negeri 1 Kabupaten Pamekasan yang mengembangkan pembelajaran sains untuk meningkatkan daya saing siswa-siswinya hingga nasional dan internasional. Tentu menarik untuk kita kaji lebih dalam. Selama 30 menit ke depan, kami ajak untuk mengikuti bagaimana proses pembelajaran yang mengembangkan sains pada anak didik. Ikuti dalam acara Rapendik. Pagi Pak. Ketemu kepala sekolah. Oh iya, ada. Mari Pak, silakan. Terima kasih. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pamekasan terletak di Jalan Pramuka nomor 2 Kabupaten Pamekasan dan berjarak kurang lebih setengah kilometer dari pusat kota Pamekasan. Dengan lokasi yang sangat strategis dan dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan akses untuk para siswa-siswi menuju ke sekolah. Sekolah ini memiliki lahan kurang lebih 1 hektar serta memiliki fasilitas sekolah yang cukup lengkap, tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa-siswi. Dengan didukung tenaga karyawan sebanyak 75 dan 15 karyawan serta 26 rombongan belajar ini memiliki program unggulan, yaitu pembinaan siswa dalam mengikuti Olimpiade Sains. Saat ini saya bersama Pak Dr. Andes Zainal Arifin selaku guru pembina dalam peningkatan kompetensi guna mengikuti Olimpiade Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rapendik, Bapak, ada yang ingin saya tanyakan. Mengapa program seleksi atau peningkatan mutu kompetensi dan kompetisi siswa itu penting untuk Olimpiade Sains khususnya? Iya, itu dalam rangka yang pertama mempertahankan status sekolah kami SMA Negeri 1 Pamekasan yang sebagai SMA favorit. Secara nasional sudah dikukuhkan pada peringkat 31 dari sekolah SMA se-Indonesia. Dalam rangka mempertahankan itu, maka program ini oleh sekolah dibuat. Namanya program peningkatan prestasi. Jadi untuk sustainable-nya sekaligus juga untuk peningkatannya. Iya, yang kedua dalam rangka kalau bisa atas dukungan semua pihak, status atau prestasi sekolah kami kalau bisa meningkat dari sekedar peringkat 31, bisa berdampingan dengan sekolah-sekolah favorit di kota-kota besar yang dekat yang dekat kepada akses sumber belajar kayak perguruan tinggi, walaupun kami di daerah yang jauh dari akses sumber belajar tinggi. Tapi tetap punya semangat untuk mencetak siswa yang memiliki kompetensi dan prestasi akademik yang luar biasa. Ya. Terus bagaimana Pak ini strateginya untuk sampai ke tingkat itu Pak? Strateginya sekolah kami lewat ibu kepala sekolah merancang suatu kegiatan yang salah satu programnya diberi nama program peningkatan prestasi siswa. Di sana ada 2 hal, yaitu peningkatan prestasi di bidang akademik, lalu peningkatan prestasi di bidang non akademik. Di bidang akademik orientasinya 2,
ke OSN, Olimpiade, yang sangat bergengsi sampai ke tingkat internasional. Yang kedua, peningkatan prestasi akademik di bidang ujian nasional untuk UN. ya, UN dan SBMPTN, itu di bidang akademik. Supaya mereka punya jenjang karir pendidikan lebih baik. Ya, begitu. Jadi ada 2 untuk untuk peningkatan mutu karir jenjang berikutnya dan 1 untuk kompetisi tadi. Begitu. Terus yang non akademik itu terbagi 2 untuk olahraga yang pemerintah membuat suatu kegiatan U2SN itu. U2SN. Yang sampai tingkat nasional. Lagi-lagi untuk kompetisi juga Iya, dipersiapkan. untuk kompetisi. Oke. Terus yang kedua yang FLS2N itu. Yang juga itu programnya pemerintah ya. Ada seni. Dengan keterbatasan itu siswa-siswa di sini memiliki prestasi yang luar biasa. Ini kan juga peran motivasi dari pembina yang luar biasa. Nah, bagaimana Pak motivasi mereka? Oh, kami motivasi pertama kemudahan bagi mereka dalam pembiayaan seperti yang diakui oleh wali murid kemarin itu. Karena memang Sekolah tidak tanggung-tanggung Pak. high cost juga Pak memang. Iya, sekolah tidak tanggung-tanggung untuk membiayainya. Terus yang kedua pola pembinaannya Pak, disetting betulan sehingga punya waktu yang cukup untuk mengatasi tadi kelemahan. Pembinaannya itu yang dalam bentuk ekstrakurikuler, sore atau malam hari Pak. Lalu intrakurikuler, intrakurikuler kami pernah melaksanakan suatu program di mana kami klaster anak-anak yang punya potensi matematika dikelompokkan dalam kelas matematika, kelas fisika. Di pagi hari intensif Pak, ditambahi materinya dengan materi-materi olimpiade. Kami pernah melaksanakannya seperti itu. Lalu yang kedua, ini yang lebihnya dari sekolah lain, mendekati pelaksanaan kompetisi, sekolah itu memberi ruang pada siswa dan pembina untuk tidak melaksanakan pembelajaran di kelas, diberi waktu khusus, pembinaan intensional Pak. Kira-kira 1 bulan lah. Untuk memperkuat core kompetennya tadi. Iya, dari kegiatan rutin yang ekstrakurikuler sore itu Pak, yang seminggu 2 kali. Terus yang ketiga, sekolah mengadakan kerjasama dengan pihak luar, lembaga luar, LOPI, Lembaga Olimpiade Indonesia di Jakarta. Nah, ini kan bahwa prestasi yang diraih tidak hanya sampai di sini, tapi kan berkesinambungan, sustainable tentunya ya. Nah, kira-kira harapan Bapak ke depan apa ini Pak? Harapan saya ke depan tentang prestasi yang kemungkinan bisa diraih oleh murid kami, siswa kami yang sekarang masuk jenjang nasional Pak, bisa mengikuti jejak seniornya yang sudah beberapa kali mendapat medali emas di tingkat internasional Bapak. Tidak hanya nasional tapi juga internasional luar biasa. Kalau yang nasional sudah hampir tiap tahun kami jejakkan kaki di sana. Kalau yang internasional ini harapan kami semua sivitas akademika. Meskipun sekolahnya lokal tapi prestasinya global, internasional. Ya, internasional. Terima kasih Pak Zainal Arifin, mudah-mudahan SMA Negeri 1 Pamekasan ini makin sukses dan siswanya juga sampai pada terus-menerus menoreh prestasi di tingkat internasional. Amin. Olimpiade Sains Nasional adalah ajang berkompetisi dalam bidang sains bagi para siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA di Indonesia. Siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional adalah siswa yang telah lolos seleksi tingkat kabupaten dan provinsi dan karenanya adalah siswa-siswi terbaik dari provinsi masing-masing. Olimpiade Sains Nasional diadakan setiap tahun di kota yang berbeda-beda. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian seleksi untuk mendapatkan siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia yang akan dibimbing lebih lanjut oleh tim bidang kompetisi masing-masing dan akan diikut sertakan pada olimpiade-olimpiade tingkat internasional. Saat ini saya bersama Pak Yuti dan Bu Yuti selaku orang tua siswa SMA Negeri 1 Pamekasan yang lolos dalam seleksi Olimpiade Fisika tingkat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Pak, ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang program sekolah ini yang mendorong mengembangkan potensi sains dari anak-anak? Pertama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya terhadap apa yang dilakukan oleh SMA 1 sangat baik sekali ya. Karena banyak prestasi-prestasi yang telah dihasilkan oleh Sekolah Negeri SMA 1
baik itu non akademik ataupun akademik. Di antaranya ya kakak-kakak kelasnya dari anak saya ini seperti Andi Latif yang telah menjuarai dunia di kelas fisika, terus Romi dan Icang yang telah menjuarai tingkat nasional, tingkat internasional juga. Dari segi non akademiknya banyak sekali ya, baik dari olahraga, dari kesenian, terus juga ada dari karya ilmiah ya, yang terus-menerus menjuarai baik itu tingkat nasional dan tingkat reguler ya. Juara yang telah diperoleh sangat membanggakan sekolah negeri SMA 1, dan menanggapi hal itu kami sebagai orang tua wali murid dari Yudi atau Rasida Wahyu Budi memberikan motivasi kepada anak saya untuk lebih memacu tingkat belajarnya, sehingga sampai saat ini anak kami berhasil masuk atau lolos ke tingkat nasional di bidang fisika. Jadi dengan melihat kakak-kakaknya yang berhasil, Bapak memotivasi putranya supaya tetap memiliki semangat juang, paling Iya, tidak bisa seperti mereka. Iya Pak, iya. Ibu, manfaat apa yang Ibu bisa rasakan? Banyak sekali manfaatnya Pak. Saya dan teman-temannya bisa belajar bersama bareng di sekolah SMA 1 ini. Bisa kalau ada pelajaran-pelajaran yang tidak bisa dimengerti, belajar bersama di sekolah ini dengan guru-guru di SMA 1 ini. Iya, jadi manfaat yang dirasakan, motivasi belajar anak menjadi meningkat. Meningkat, begitu. ya. Luar biasa. Harapan Bapak dan Ibu ke depan apa? Mungkin bisa diwakili Bapak. Saya berharap yang pertama sekolah SMA Negeri 1 ya tetap dengan semangat membina siswa-siswa di sini, karena setahu saya anak saya berhasil bukan hanya dari anak saya Pak ya, terutama dari sekolah yang telah memberikan dukungan full kepada siswa-siswa di sini, memberikan mengakomodasi dan menstimulasi anak-anak. iya, terus memberikan motivasi, terus membentuk, saya dengar tuh membentuk semacam tim pembina ya di sekolah ya, supaya siswa-siswanya ini terus maju di kancah baik nasional maupun internasional Pak. Sekolahnya lokal tapi prestasinya global. Iya betul Pak ya. Luar biasa. Terima kasih Ya. informasinya. Mudah-mudahan putra-putrinya makin sukses Bapak. Amin. Ya, amin amin amin. Pemirsa, saat ini saya bersama Bu Dewi yang putranya lolos dalam seleksi Olimpiade Sains di bidang TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada yang ingin saya tanyakan. Bagaimana tanggapan Bunda terhadap kegiatan sekolah yang mengakomodasi kompetensi siswa? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena di SMA 1 ini sangat care dengan pendidikan anak-anak ya, terutama anak-anak yang mempunyai bakat. Jadi mereka memberikan semacam dukungan untuk memberikan kesempatan yang lebih untuk lebih meningkatkan bakat dan prestasinya. Sehingga anak-anak itu ketika ya Min, kamu tidak masuk sekolah Min, ya saya mendapatkan dispensasi untuk lebih mendalami bidang saya. Nah alhamdulillah hal itu menjadi satu poin tersendiri bagi saya sebagai seorang orang tua ya, mendapatkan dukungan juga dari sekolah. Harapan Bunda ke depan apa? Nah, harapan saya semoga suasana yang kondusif kayak gini juga bisa tetap dipertahankan atau juga lebih ditingkatkan. Artinya dengan kemampuan kita tidak harus puas dengan kemampuan yang kita miliki saat ini ya, tapi harus ada keinginan untuk meningkatkan kemampuan baik itu dari siswanya sendiri atau mungkin dari pembinanya. Itu bagaimana caranya, misalkan sekarang ini kita tahun yang lalu kan dapat masuk tingkat nasional cuma tidak dapat. Nah bagaimana tahun ini bisa lebih meningkat, mungkin dapat medali gitu. Tidak cuma lolos seleksi tapi tidak. sampai jadi juaranya. Jadi harus ada peningkatan kualitas di samping kuantitas belajar yang intensif, juga kualitas dari semua yang mendukung itu saya harap ada peningkatan.
Oke Bunda, terima kasih, mudah-mudahan Yamin semakin sukses. Amin. Pendidikan saat ini menuntut siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari melalui sains atau ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya. Selain itu, siswa juga mampu mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari proses ilmiah. Perkembangan informasi dan teknologi yang semakin pesat mengubah paradigma pembelajaran, di mana pembelajaran diharapkan tidak lagi teacher center, melainkan student center. Hal tersebut dikarenakan guru saat ini bukanlah lagi satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Guru di sini menjadi seorang fasilitator untuk membimbing bagaimana siswa belajar dan membangun sendiri pengetahuannya. Assalamualaikum. Ini sama Yudi. Ini sama Mas Yamin. Ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar tentang kelolosan kalian di Olimpiade Fisika sama TIK ya. Saya ke Yudi dulu. Yudi, fisika itu kan banyak anak mengatakan sesuatu yang sulit. Mengapa memilih fisika sebagai fokus kompetensi yang dikembangkan sama Yudi? Ya, dulu saya pikir fisika itu susah juga. Tapi setelah saya coba belajar, ternyata fisika itu asik. Fisika itu asik. Nah, sampai kemudian mengikuti seleksi Olimpiade. Nah, bagaimana itu kiat-kiatnya sampai bisa lolos ke sana? Mungkin bisa diceritakan. Ya, saya bersama teman-teman yang lain itu belajar bareng. Terus di sekolah juga guru-guru ngasih dukungan yang banyak. Ngasih dukungan. Ya, pembinaan tiap hari itu intensif. Seleksinya mulai tingkat kabupaten sampai nasional atau langsung ikut seleksi nasional? Ya, bertahap. Oh, bertahap ya. Dari kabupaten, provinsi, terus nasional. Terus nasional. Jadi lewat beberapa kali kompetisi. Ya. Kira-kira yang dirasa paling sulit dari Olimpiade itu apa di fisika? Maksudnya paling sulit? Penyelesaian soal-soal tertulis atau praktikumnya? Kayaknya lebih susah praktikum. Lebih susah praktikumnya. Oke. Saya ke siapa? Yamin. Yamin ya, ke Yamin. Mas Yamin, TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, banyak orang menganggap itu kan barang yang mewah dan dalam tanda kutip juga sulit. Kenapa memilih TIK? Karena TIK itu ilmu yang fleksibel. Ilmu yang Jadi, fleksibel. untuk mendapat satu jawaban, saya bisa memakai banyak cara. Ya. Jadi ada banyak alternatif solusi untuk menemukan cara. Terus ceritanya bagaimana sampai bisa lolos seleksi Olimpiade TIK tingkat nasional? Ya, saya belajar sama teman-teman juga gitu. Belajar sama teman-teman? Teman ya ngerjakan soal, nanti kalau jawabannya ada yang beda, baru kami diskusikan kenapa kok beda. Diskusikan bersama guru pembina juga? Iya. Di Olimpiade TIK yang membuat Yamin lolos ini apa? Produk apa yang dikembangkan? Ya itu, saya belajar dengan giat. Terus kalau di rumah saya juga sering buat program gitu. Sering buat program? Iya. Jadi program-program aplikasi gitu ya yang dikembangkan? Oh enggak, beda. Oh beda? Untuk materi OSN biasanya ada suatu program khusus yang dibuat gitu. Oh jadi di OSN ini, di TIK-nya ada program khusus untuk OSN? Iya. Begitu. Terus harapan ke depan apa ini, Yamin? Dapat emas. Dapat emas, dapat Ya. meraih medali emas untuk Kabupaten Pamekasan, luar biasa. Kalau Yudi, apa harapannya ke depan? Ya, ingin lebih sukses, terus ingin mengharumkan nama sekolah, nama daerah. Pengen sukses, pengen mengharumkan nama sekolah, nama daerah. Pemirsa, inilah kedua contoh anak-anak adik-adik kita yang memiliki semangat tinggi dan mereka memiliki daya saing yang luar biasa sehingga Olimpiade nasional dan bahkan apabila mungkin Olimpiade internasional pun akan segera diraih. Visi SMA Negeri 1 Pamekasan adalah terwujudnya lulusan yang cerdas, berbudi luhur, sehat, terampil, berprestasi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kesadaran dan kemampuan untuk berperan dalam pembangunan nasional, menyelaraskan dengan globalisasi, serta memperkokoh ketahanan budaya bangsa dan bermartabat. Sedangkan misinya adalah unggul dalam berbagai lomba mata pelajaran.
care dan ekstrakurikuler, berprestasi dalam olahraga dan seni. Selain itu, siswa diharapkan memiliki budaya belajar, menuntut ilmu yang signifikasi, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam berperilaku, serta melaksanakan pembelajaran dengan bimbingan secara efektif agar setiap siswa dapat mengembangkan secara optimal potensi yang dimiliki. Saat ini saya bersama dengan Ibu Haja Farida SPD MMPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Bunda, ini ada yang ingin saya tanyakan. Apa yang melatar belakangi pembinaan terhadap kegiatan Olimpiade Sains sejak dini kepada siswa di sekolah? Karena sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita bahwa tujuan pendidikan nasional itu memang untuk memberikan manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, dari situlah kami terus membina anak-anak dari segala segi, baik akademis maupun non-akademis. Tapi memang ternyata arwah belajar anak-anak di sini memang bagus, kemudian semangatnya juga kuat. Kami mencoba terus mengembangkan, akhirnya anak-anak ternyata unggul juga dari tahun ke tahun terus menorehkan prestasi. Yaitulah terus kami bina, melihat kondisi anak yang punya semangat yang kuat, kemudian daya saing yang positif yang bagus, itulah yang melatar belakangi kami untuk membina anak-anak dan juga agar anak-anak kita nanti juga bisa unggul ke depan menghadapi persaingan global. Baik, dari spirit of learning maka siswa itu dimotivasi oleh Bunda. Lantas bagaimana melakukan pembinaan, proses rekrutmen dan lain sebagainya sehingga siswa-siswa itu memiliki daya saing yang luar biasa tadi, Bunda? Untuk proses pembinaan memang kami mengadakan pembinaan intern dan ekstern. Dalam arti intern kita bina anak-anak di sekolah, juga dalam kegiatan KBM itu ada juga diselipkan ya pelajaran-pelajaran bagi siswa yang unggul. Kemudian juga pembinaan di sore hari itu berlanjut. Kemudian juga anak-anak itu sepertinya tidak cukup juga belajar di sekolah, sampai malam hari pun kadang-kadang anak masih ke sini. Padahal yang dipelajari itu kan ilmu-ilmu yang berat dalam tanda kutip ya. Ya, ilmu macam-macam, ada yang juga tugas guru, ada juga ilmu-ilmu yang berat. Kemudian juga yang ekstern itu kami juga melakukan komunikasi dengan guru-guru di luar sekolah. Ada kegiatan-kegiatan anak itu belajar di, kalau fisika itu ada di Pak Ihan Surya itu. Iya, jadi juga melibatkan para ahli di bidangnya sehingga anak-anak dapat termotivasi dan muncul kemampuannya. Terus strategi kebijakan apa yang diterapkan sekolah sehingga mendukung kegiatan itu menjadi lebih sukses, Bunda? Ya, memang untuk anak-anak terus terang kami itu menyiapkan sarana buku terutama. Jadi buku kami fasilitasi, terutama buku-buku yang lumayan berat ilmunya, itu kami fasilitasi oleh sekolah. Kemudian di samping anak-anak juga mencari sendiri. Kemudian kalau anak-anak menang kami juga beri reward sehingga ditambah semangat. Jadi ada reward, ada sistem motivasi yang membuat dia punya kebanggaan setelah mendapatkan imbalan dalam tanda kutip. Bunda, terus dukungan masyarakat bagaimana di sekitar sini? Alhamdulillah masyarakat sangat mendukung terhadap pola pendidikan SMA 1 dan SMA 1 ini untuk di Pamekasan memang favorit, banyak yang berlomba-lomba masuk sini. Dan di sini merekrut siswa itu memang dari berbagai segi, ada lomba Pitagoras, itu lomba-lomba mata pelajaran. Kemudian ada lomba Kompas, kompetisi pendidikan agama Islam, itu dalam rangka meraih merekrut anak-anak yang berprestasi. Kemudian ada PPDUB, penerimaan peserta didik unggul berprestasi, ada PPDB reguler. Dan alhamdulillah masyarakat bersaing di situ sangat ketat untuk bisa diterima di SMA 1 Pamekasan karena menganggap kalau anaknya sekolah di sini insya Allah pintar-pintar. Nah memang ya kenyataannya seperti itu. Siswa kami itu banyak yang terima di perguruan tinggi favorit di UI, ya IPB, UGM, ITB, ITS, UNER dan sebagainya itu banyak memang. Jadi mulai dari proses rekrutmennya sampai proses pembinaannya memang di-manage dengan baik ya, Bunda. Bunda, terus setelah menang di beberapa olimpiade, kira-kira
Apa ini harapkan ke depan? Ya, tentunya kami keluarga besar SMA 1 Pamekasan, termasuk saya sebagai kepala sekolah, itu menginginkan ke depan SMA 1 menjadi SMA yang spektakuler. Dalam arti bisa mengoutput dan memproduk siswa yang seperti diamanatkan oleh undang-undang pendidikan tadi, yaitu menjadi manusia yang seutuhnya. Oleh karena itulah yang kami inginkan ke depan, siswa itu unggul dalam IQ, EQ dan SQ, sehingga betul-betul menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan harapan bangsa. Luar biasa, terima kasih. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Pamekasan makin sukses di masa depan. Terima kasih, Bunda. Pemirsa, untuk mempersiapkan daya saing siswa ke tingkat nasional bahkan internasional butuh upaya pembinaan seperti yang dilakukan di SMA Negeri 1 Pamekasan ini. Sampai di sini jumpa kita dalam acara Rapendik, ketemu dalam tayangan yang lainnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar kita menjadi pintar dan dengan sekolah kita akan meningkat mutu pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.